Halo kawan-kawan Wismania, kembali lagi di channel Lensa Sumatera. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai beberapa kelas yang ada di bus ALS, namun yang khusus untuk jalur darat atau traik Medan, Padang, dan sekitarnya. Sebelum memulai atau membahas tentang bus ALS, saya melakukan hunting di terminal Padang Panjang. Pertama yang masuk pada terminal ini adalah bus ALS yang bersiap-siap menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah bus eksekutif ALS dengan seat 36 seat dan ongkosnya hanya 450.000 dari kota Padang Panjang menuju kota Jakarta. Selanjutnya tak berapa lama masuk bus ALS dari arah Pulau Jawa menuju kota Medan yang melewati terminal Padang Panjang dan dilanjutkan menuju terminal Bukit Tinggi dan dilanjutkan perjalanan ke kota Medan. Dan tak berapa lama masuk satu unit bus MPM dengan gelar Ganesha, salah satu dari 3 unit bus MPM dengan chassis premiumnya yaitu 1836. Bodi yang digunakan adalah Skyliner HD dari Rahayu Sentosa, namun sayang sekali pembuat atau perusahaan dari pembuat bodi ini sekarang sudah tutup. Padahal bodi ini menjadi salah satu favorit karena tanpa topi alias singgalan kelasnya. Bus ini menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Dilanjutkan dengan masuknya bus Gumbaran Jaya dari arah Bukit Tinggi yang bersiap-siap menuju Pulau Jawa, yaitu tepatnya kota Jakarta atau mungkin juga kota Batu. Bus Gumbaran Jaya identik dengan bodi jet bus 3-nya dari Adi Putro, namun terkadang juga menggunakan bodi dari Rahayu Sentosa. Dan bus ini meninggalkan terminal Bukit Sulungan Kota Padang Panjang menuju kota Jakarta. Kebanyakan bus yang akan menuju Jakarta memasuki terminal ini yaitu pukul 9 pagi hingga pukul setengah 12 siang. Dan ini adalah bus Yuanda Prima, salah satu bus yang digunakan oleh penumpang yang akan bepergian menuju kota Palembang. Selain itu juga ada bus Evastar sebagai salah satu pesaing dari bus Yuanda Prima. Bus dengan bodi SR2 HD Prime-nya, bus baru dari Yuanda Prima. Tak berapa lama masuk bus Transport Express yang sepertinya baru sampai dari Pulau Jawa dan memasuki terminal Bukit Sulungan. Dan tak berapa lama dari arah Bukit Tinggi masuk bus MPM yang akan bersiap-siap menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Bus dengan ciri khas mesin Hino dan bodi SR2 HD Prime-nya. Satu-satunya bus Sumatera yang banyak menggunakan mesin Hino, karena kebanyakan bus asal Sumatera Barat menggunakan mesin Mercedes-Benz. Dan bus ini meninggalkan Bukit Sulungan, terminal Bukit Sulungan menuju kota Jakarta. Nah, masuk lagi satu unit bus MPM dengan bodi SR2 HD Prime-nya, yaitu bus MPM dengan kelas eksekutif busnya dan mesin dari Mercedes-Benz 1526 NG. Dan inilah bus yang saya tunggu-tunggu, yaitu bus
ALS dari Padang menuju maaf maksudnya dari Medan menuju kota Padang. Untuk rute Medan Padang ada 3 kelas dari bus ALS. Yang pertama yaitu kelas AC ekonomi, kedua ada kelas eksekutif atau kelas atasnya, dan yang ketiga adalah kelas super eksekutifnya. Perbedaannya cukup terlihat dari ketiga kelas bus dari ALS ini adalah untuk yang kelas AC ekonomi tanpa menggunakan toilet, biasanya tanpa selimut atau bantal. Bahkan untuk kelas yang eksekutif atau atasnya menggunakan armada yang telah dilengkapi toilet, kadang juga mendapatkan fasilitas selimut serta bantal. Sedangkan untuk kelas super eksekutifnya menggunakan kursi yang hanya seatnya itu 21, totalnya kalau tidak salah 23 seat, entah 25 seat. Dari segi harga tiket untuk AC ekonomi sekitar 165.000, atas 220, dan super eksekutif 299.000, tergantung hari libur atau tanggal atau libur panjang. Bisa saja harga naik dari tarif biasanya. Saat ini saya sedang berada di Lembah Anai, salah satu jalur ekstrim yang dilewati oleh bus ALS, di mana jalur ini sangat sempit serta mempunyai tikungan yang cukup tajam. Di samping kiri dan kanan yaitu jurang yang sangat dalam. Sudah melewati perbatasan kota Padang Panjang memasuki Kabupaten Padang Pariaman. Oh ya, untuk unit yang berada di depan saya ini adalah unit patas dari bus ALS yang akan menuju kota Padang. Biasanya bus ALS berangkat siang dari Medan dan sampai di kota Padang Panjang sekitar pukul 10 atau pukul 11 pagi, tergantung bagaimana keadaan di jalan. Biasanya mereka lintas Toba, terkadang juga lintas Gunung Tua. Dan ini satu-satunya bus yang melewati lintas Gunung Tua ataupun lintas Toba, dilanjutkan ke Limpuan, Penyambungan, Kota Mapan, dan Kota Bukit Tinggi. Sedangkan untuk rute lain yang dilalui oleh bus dengan rute yang sama seperti MPM, Simpati Star, Putra Pelangi ataupun Kurnia, mereka melewati kota Pekanbaru terus hingga sampai ke kota Medan. Jalur yang ekstrim ini tentu dibutuhkan keahlian atau skill dari supir bus yang mengendarinya, apalagi kendaraan yang dibawa tergolong besar dan lebar. Ditambah dengan jalur yang sangat sempit, tentu bagaimana keahlian supir sangat diuji di sini. Namun untuk supir bus dari ALS sudah tidak diragukan lagi, apalagi mereka melewati jalur Palupuh, lintas Toba seperti Perapat yang terkenal dengan jalur ekstrim dan berlikunya. Dan di sini adalah salah satu tikungan yang sangat curam dan terkadang sering truk mengalami remnya blong hingga ke bawah. Beberapa bulan yang lalu pernah terjadi kecelakaan di sini, lalu juga di depan air terjun di mana truk mengalami rem blong dan bahkan memakan korban jiwa. Sebentar lagi kita akan melewati air terjun Lembah Anai, di mana keunikannya air terjun itu berada di tepi jalan
lintas yang memudahkan para pengunjung untuk melihatnya secara langsung. Yang menarik dari jalur ini yaitu banyak binatang seperti monyet yang berada di pinggir jalan. Jadi kalau ada kawan-kawan bismillah ataupun kawan-kawan lain yang datang berkunjung, bisa melihat secara langsung bagaimana keindahan dari jalur ini, bisa memberi makan monyet secara langsung atau menikmati dinginnya lembah Anai secara langsung. Kebanyakan yang melewati jalur ini adalah bus ALS, bus MPM, Simpati Star, Draplangi, Transport Express, MPM, dan terkadang juga ada beberapa bus Jawa yang membawa pariwisata. Di sini juga dibuka tempat pemandian, tempat rekreasi, di mana airnya langsung dari Gunung Singgalang yang terkenal dengan jernih dan bersihnya. Bisa dilihat di sebelah kiri, ini adalah salah satu tempat pemandian atau tempat rekreasi yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Ada 3 tempat. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Dan satu lagi ada di bawah. Tinggal dipilih sesuai keinginan dari pengunjung. Depan adalah salah satu air terjun yang cukup menarik banyak wisatawan karena berada di tepi jalan. Inilah air terjun Lembah Anai, dan di sebelah kiri itu adalah bekas laka yang beberapa bulan kemarin yang diakibatkan oleh salah satu truk yang mengalami remblong hingga menabrak beberapa kendaraan. Dan inilah adalah Lembah Anai yang biasa dilewati oleh bus-bus ALS maupun bus-bus lainnya yang akan menuju Kota Padang jika kita berasal dari Kota Bukit Tinggi atau Kota Padang Panjang. Namun untuk jalur Solo menuju Kota Padang bisa melewati daerah Sitinjau Lawik karena jalurnya lebih dekat dan dapat mempersingkat waktu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.